Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan pada sore hari ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan, Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza, ARM Hum, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Melanie Fadzuarni, Cesar Faturrahman, dan saya sendiri Faiza Marbella. Kami akan membahas mengenai data, populasi, sampel, penelitian pendidikan, serta teknik dan instrumen pengumpulan data penelitian pendidikan. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri 1 akan membahas mengenai data dan populasi penelitian pendidikan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan atau pengetahuan, yaitu yang pertama, rasional, yang kedua, empiris, dan yang ketiga, sistematis. Ini diungkapkan oleh Damana Garaka pada tahun 2011. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data yang empiris, yaitu yang mempunyai kriteria tertentu. Di antaranya valid. Valid merupakan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dikumpulkan oleh penelitian. Hal ini juga diungkapkan oleh Damana Gareka pada tahun 2011. Selanjutnya masuk ke pengertian data. Yang pertama menurut Pandit pada tahun 1992. Data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Yang kedua, menurut Ralston dan Raleigh, data yang didefinisikan sebagai fakta atau apa yang dikatakan sebagai hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam. Sebagai hasil observasi langsung terhadap kejadian atau fakta dari fenomena alam itu, data dapat berupa tulisan atau gambar yang dilengkapi dengan nilai tertentu. Di dalam penelitian, mengumpulkan data, ada dua hal yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Yang pertama, kualitas instrumen penelitian. Dan yang kedua, kualitas pengumpulan data. Hal ini diungkapkan oleh Erma Wallace pada tahun 2018. Data yang baik dan benar haruslah memenuhi beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, objektif, maksudnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, mewakili atau representatif. Misalnya, data yang menggambarkan produktivitas sawah, maka hendaknya data tersebut diperoleh tidak dari sampel sawah yang subur saja, tetapi juga mewakili sawah yang tidak subur. Selanjutnya, harus tepat waktu atau up to date. Maksudnya di sini data yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan haruslah yang terbaru. Yang keempat, kesalahan baku atau standar errornya haruslah kecil. Suatu data yang diperoleh dasar estimasi atau perkiraan, maka hendaknya memiliki kesalahan baku yang kecil atau mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi. Dan yang kelima, harus relevan. Maksudnya, data yang dikumpulkan harus ada hubungan dengan persoalan yang akan dipecahkan atau diteliti tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Erma Wallace pada tahun 2018. Kita lanjutkan ke pengertian populasi. Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung maupun hasil mengukur, baik kualitatif maupun kuantitatif dari karakteristik mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas. Hal ini diungkapkan oleh Sujana pada tahun 1996 pada halaman 161. Selanjutnya, Sugiono pada tahun 1997 pada halaman 59 mengatakan
populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas atau karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya menurut Hajar pada tahun 1996 pada halaman 133. Populasi adalah kelompok besar individu yang mempunyai karakteristik umum yang sama. Dan menurut Nazir pada tahun 1988 di halaman 325, melihat populasi sebagai kumpulan individu dengan kualitas dan ciri yang telah ditetapkan. Kualitas dan ciri ditentukan oleh variabelnya. Batas populasi bukanlah tempat dan waktu penelitian, tapi karakteristik elemen atau individu populasi. Tidak semua subjek dalam tempat dan waktu penelitian diteliti, tetapi sebagian subjek yang mempunyai karakteristik yang sama. Misalnya nih, pada populasinya adalah mahasiswa perguruan tinggi di Surakarta yang orang tuanya berprofesi sebagai pedagang. Maka mahasiswa perguruan tinggi di Surakarta yang orang tuanya tidak berprofesi sebagai pedagang bukan populasi, walaupun mengambil kuliah di Surakarta. Hal ini diungkapkan oleh Susanti pada tahun 2019. Selanjutnya, pemateri kedua yaitu Melanie Fadzuarni yang akan menjelaskan mengenai sampel penelitian pendidikan. Kepada Melanie, disilakan. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang sampel. Sampel berarti contoh. Kesimpulan tentang contoh akan sama dengan keseluruhan individu dari mana sampel diambil, karena contoh mempunyai ciri yang sama dengan keseluruhan yang menjadi sumbernya. Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki ciri yang sama dengan populasi. Menurut Sunarto tahun 1987, sampel adalah suatu bagian yang dipilih dengan cara tertentu untuk mewakili keseluruhan kelompok populasi. Kesamaan ciri sampel dengan populasi induknya menyebabkan sampel merupakan representasi populasi. Syarat pengambilan sampel. Terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi dalam prosedur pengambilan sampel, yaitu representatif atau dapat mewakili karakteristik populasi. Dikatakan representatif apabila ciri-ciri sampel hampir sama dengan ciri-ciri populasi. Dengan sampel yang representatif, maka informasi yang dihasilkan relatif sama dengan informasi yang dikandung populasinya, sehingga kesimpulan dari hasil penelitian sampel dapat berlaku bagi populasi. Kemudian beberapa pertimbangan yang menentukan representatifnya suatu sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama, suatu sampel yang baik harus memenuhi jumlah yang memadai sehingga dapat menjaga kestabilan ciri-ciri populasi. Kemudian yang kedua, penelitian yang baik adalah penelitian yang hasilnya sangat akurat. Yang terakhir, kepadan tenaga, kecukupan waktu, sarana teknis penunjang, serta kecukupan logistik penunjang. Keterbatasan keadaan tersebut dapat mempengaruhi besarnya sampel yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang teknik dan instrumen pengumpulan data penelitian pendidikan. Menurut Ibnu Hajar 1996 halaman 160 berpendapat bahwa instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Instrumen pengumpulan data menurut Sumardi Suryabrata tahun 2008 halaman 52 adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologis. Menurut Suhar Simiarikunto
tahun 2000, halaman 134, instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan untuk peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Kemudian proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data itu sendiri menurut Nanlin pada umumnya terdiri atas 8 tahap sebagai berikut. Yang pertama, tinjauan literatur dan konsultasi dengan ahli. Pengumpulan data biasanya diawali dengan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Yang kedua, mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat di mana data akan membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden dan lingkungannya. Kemudian, uji coba atau pilot study. Yang kelima, merumuskan dan menyusun pertanyaan. Yang keenam, mencatat dan memberi kode atau recording and coding. Terus yang ketujuh, cross-checking, validitas dan reliabilitas. Kemudian yang kedelapan, pengorganisasian dan kode ulang data yang telah terkumpul supaya dapat dianalisis. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data yang mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliabilitas. Langkah-langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Dalam penelitian kualitatif dikenal teknik pengumpulan data, observasi, focus group discussion, wawancara mendalam, dan studi kasus. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif dikenal teknik pengumpulan data, angket, wawancara, dan dokumentasi. Beberapa teknik pengumpulan data secara umum, menurut Nasution 1998 menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sanavia Faisal 1990 membedakan observasi menjadi observasi berpartisipasi, observasi secara terang-terangan dan tersamar, observasi yang tak berstruktur. Masing-masing tipe dan jenis observasi tersebut digunakan sesuai dengan karakteristik objek material sumber data penelitian. Yang pertama yaitu observasi partisipatif. Observasi partisipatif merupakan seperangkat strategi dalam penelitian yang tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lengkap. Kemudian, menurut Janker, terdapat beberapa macam kategori peran partisipan di lapangan, yaitu pertama peran serta lengkap, yaitu peran pengamat dalam hubungan ini menjadi anggota penuh dari yang diamati. Kemudian peserta sebagai pengamat, yaitu peneliti dalam hubungan ini berperan sebagai pengamat. Kemudian pengamat sebagai pemeran serta. Dalam hubungan ini, peneliti sebagai pengamat ikut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber sebagai yang teramati, meskipun belum sepenuhnya. Kemudian pengamat penuh. Dalam hubungan ini, kedudukan pengamat dan yang diamati terpisah. Informasi diteruskan satu arah saja, sehingga subjek tidak merasa diamati. Kemudian, observasi terus terang atau tersamar. Sekian dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.